Kali ini kita akan bahas tentang analisis dinamik dari alat uji rem tipe roller atau roller brake tester. Nah, kenapa kita melakukan dynamic analisis? Karena kita pengen mengetahui apakah gaya yang terukur oleh load cell ini merupakan gaya yang kita harapkan. Yakni yang terukur oleh load cell ini adalah gaya akibat dari gaya gesek antara roller dan bannya. Kita mau cek apakah benar gaya yang terukur oleh load cell ini hanya diakibatkan oleh gaya gesek antara roller dan rodanya dari kedua ini. Nah, karena yang kita harapkan adalah gaya yang diukur oleh load cell itu diakibatkan hanya oleh gaya gesek antara roller dan ban, roller dengan ban. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, kita harus cek dengan analisis dinamik. Karena kondisi rodanya adalah dari berputar kemudian berhenti, berarti kan dinamik. Dia ada perubahan kecepatan putar dari roda, sehingga kita untuk lebih lebih akuratnya kita harus menganalisis secara dinamik. Kalau di cara kerja brake tester kemarin kita hanya melakukan analisis statik, di mana kita anggap bahwa rodanya itu diam. Nah, untuk melakukan analisis dinamik ini kita harus membuat free body diagram atau diagram body bebas untuk komponen-komponen utama yang kita analisis. Nah, ya nanti kita akan bahas bagaimana free body diagram dari roda. Kemudian kita lanjutkan bagaimana free body diagram atau diagram body bebas dari kedua roller ini. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana diagram body bebas atau free body diagram dari gearbox elektrik motor maupun armnya ini. Nah, ketika sudah sampai di sini kita bisa mengetahui apakah gaya pada load cell ini merupakan gaya yang dipengaruhi hanya oleh gaya gesek antara roller dan bannya ini. Yang kita perlu cek itu. Nah, kita mulai dari yang diagram body bebas dari roda. Jadi review sedikit. Jadi cara kerja dari roller brake tester sebagai berikut ya. Jadi ketika roda di atas kedua roller, kemudian kita on kan mesinnya, maka motor listrik ini akan berputar, akan memutar gearbox. Nah, gearbox akan memutar poros gini, berlawanan searah jarum jam. Karena dihubungkan dengan rantai, ini juga searah juga. Ini searah jarum jam, ini searah jarum jam. Sehingga roda itu kan berputar seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Nah, karena depan dari kendaraannya adalah di sana, sehingga putarannya seperti ini. Nah, kemudian ini kondisi belum direm ya. Jadi ketika direm, maka roda ini akan berhenti. Ketika roda akan berhenti, dia akan roller akan menahan gearbox, sehingga gearbox akan berputar gini, berlawanan arah jarum jam, sehingga akan menekan dari load cell-nya. Nah, itu adalah konsep kerjanya. Ketika ini berputar kemudian direm, itu membuat gearbox ini akan berputar atau mendapat torsi berlawanan arah jarum jam gini, sehingga akan menekan load cell-nya. Load cell akan mengukur gayanya. Nah, kita cek gayanya itu apakah hanya diakibatkan oleh gaya gesek antara ban dan roller, atau akibat gaya pengeremannya aja, atau ada faktor lain. Nah, itu yang kita bahas. Kita mulai dari yang diagram body bebas atau free body diagram dari rodanya ini. Nah, kita tahu bahwa tadi ketika belum direm itu ada rodanya berputar berlawanan arah jarum jam gini. Jadi ini sebelum direm gini putarannya. Kemudian ketika direm itu roda itu akan berkurang kecepatannya atau dia cenderung berhenti. Nah, kenapa berhenti? Karena ada torsi yang melawan dari putaran roda. Ada torsi yang melawan perputaran roda. Jadi kan putaran roda kan tadi berlawanan arah jarum jam gini. Nah, supaya dia berhenti, maka harus ada torsi yang melawan dari putaran tadi, yaitu torsi yang arahnya searah jarum jam. Nah, ini disebut dengan torsi pengereman. Nah, akibat torsi pengereman ini, roda itu akan berhenti atau dia berkurang kecepatannya. Itu awalnya. Nah, sekarang dari mana torsi pengereman ini berasal? Kita bahas sedikit. Torsi pengereman itu berasal dari gaya gesek antara kanvas dikalikan dengan lengannya. Lengannya adalah radius
atau jarak dari titik kontak antara kanvas rim dengan disk kalau rem cakram ya. Jadi RP ini adalah ini radius of contact point, berarti jarak antara pad ke disk ke center roda. Jadi kalau ada cakram kemudian ada kalipernya, nah itu titik kaliper ke center roda itu adalah radiusnya. Dikalikan dengan FP. FP adalah gaya gesek antara pad dan disk. Nah ini adalah torsi pengereman ini besarnya. Nah sekarang dari mana gaya gesek ini berasal? Gaya gesek berasal dari tekanan dari kanvas rim atau padnya ke cakramnya. Nah, kalau kita tahu tekanan fluida remnya, tekanan minyak remnya, maka kita bisa hitung gaya tekannya ini ya. Sorry, ini keliru ini berarti. Sebentar. Ini seharusnya ini N. Nah, sedangkan FP itu adalah mu kalikan N. FP. Jadi torsi pengereman itu adalah gaya gesek antara cakram dengan kanvasnya kalikan jari-jarinya, yaitu jarak titik kontak cakram kanvas ke senter rodanya. Nah, sedangkan FP itu adalah gaya gesek antara kanvas dan disknya atau antara kanvas dengan cakramnya, itu adalah rumusnya mu kalikan N. Mu itu adalah koefisien gesek antara cakram dengan kanvasnya. Nah, sedangkan N itu adalah gaya tekan dari fluida remnya. Nah, bagaimana untuk mengetahui N? Ini ya, N itu adalah gaya tekan kanvas ke cakramnya. Itu kita bisa hitung jika kita mengetahui tekanan dari fluidanya, tekanan dari minyak remnya. Karena ketika kita rem kan tekanannya naik. Nah, ketika kita tahu tekanannya, di mana tekanan itu adalah F per A, F-nya itu anggap aja N, gaya tekannya, maka kita bisa menghitung bahwa gaya tekan kanvas ke disknya itu adalah tekanan fluida dikalikan dengan A. Ini PF adalah tekanan fluida, kemudian A-nya itu adalah luas dari piston kaliper rem cakramnya. Ini kalau kita berbicara cakramnya. Jadi torsi rem itu adalah gaya gesek antara cakram dan kanvasnya dikalikan dengan radius titik kontaknya. Kemudian gaya geseknya itu adalah koefisien gesek dikalikan gaya tekannya. Gaya tekan apa? Gaya tekan kanvasnya. Nah, bagaimana cara menghitung gaya tekan kanvasnya? Gaya tekan kanvas itu bisa kita hitung melalui rumus tekanan, di mana tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampangnya. Sehingga ini gaya tekannya adalah tekanan dari fluidanya dikalikan dengan luas penampang dari piston di kalipernya. Nah, itu adalah asal muasal dari torsi pengereman, yang ini maksudnya. Nah, jadi torsi pengereman itu berasal dari gesekan antara kanvas dengan cakramnya. Itu kalau rem cakram. Kalau rem tromol berarti ya kanvas dengan tromolnya. Nah, itu untuk sekedar review dari torsi pengereman. Semoga tidak salah ya. Torsi pengereman gaya gesek kalikan jari-jari, kemudian gaya geseknya itu berasal dari koefisien gesek dikalikan gaya tekan
Oke, tekan kanvas atau padnya, jadi N, saya tulis lagi biar tidak salah. N itu adalah normal force. Pad. Oke, tekan dari pad ke cakramnya. Oke, gaya normalnya adalah tekanan fluida dikalikan dengan luas area. Ya, benar. Oke, ini adalah sumber dari torsinya. Nah, sekarang kita bikin free body diagramnya secara dinamik. Free body diagram berarti kita harus menggambarkan aksi dan reaksinya. Aksi kita sudah tahu bahwa ini roda berhenti itu ketika ada torsi pengereman. Arahnya searah jarum jam. Nah, ketika ada torsi searah jarum jam, berarti di titik kontak, ini titik kontak rollernya, berarti ini titik kontak roller, itu akan muncul gaya yang melawan dari torsi pengeriman ini. Berarti arahnya membuat torsi itu yang berlawanan arah jarum jam. Berarti ini akibat roller 1, akibat ini, titik ini. Yang ini itu adalah di sini. Nah, sekarang kalau kita hanya menggambar torsi pengereman dan gaya gesek, ini gaya gesek ya, gaya gesek di roller 1 dan gaya gesek di roller 2, berarti kita hanya menggambarkan free body diagram secara statik. Nah, supaya dinamik kita harus menambahkan variabel yang namanya inersia. Nah, kalau di torsi kan kita ingat di video sebelumnya bahwa kalau di gerakan berputar, inersianya adalah I kalikan alfa. I itu adalah mass moment of inersia roda dikalikan dengan perlambatan dari roda. Alfa itu berarti perlambatan dari rodanya. Nah, kenapa arahnya itu berarah arah jarum jam? Nah, kita ingat yang pemahaman yang video sebelumnya bahwa kalau andaikan kita berdiri di sini, kemudian ada torsi yang searah jarum jam, maka kita akan jatuh ke belakang sini, jatuh ke kiri. Nah, arah jatuhnya ini itu adalah arah dari inersianya, sehingga inersianya kita gambarkan berlawanan arah jarum jam. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan dengan persamaan statik. Jadi ini karena kita sudah gambarkan arah inersianya, kita hanya menggunakan persamaan statik atau hukum Newton pertama, yaitu jumlah torsi sama dengan 0. Nah, dari gambar ini kita bisa turunkan. Anggap aja kalau dia searah jarum jam itu adalah positif, berarti ini positif, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Berarti torsi pengereman, torsi brake dikurangi dengan FR1 ditambah dengan FR2 dikalikan dengan jari-jari. Karena kan torsi. Torsi itu kan gaya kalikan lengan. Lengannya kan jari-jari ini. Sehingga torsi pengereman dikurangi FR1 plus FR2 dikalikan dengan jari-jari supaya jadi torsi. Dikurangi lagi adalah I, mass moment of inertia roda dikalikan dengan percepatan roda. Dalam hal ini adalah perlambatan roda sama dengan 0. Nah, sebenarnya yang kita inginkan atau yang kita akan ukur itu adalah FR1 plus FR2, yaitu gaya gesek di roller 1 dan gaya gesek di roller 2, dimana gaya gesek ini merupakan gaya pengereman. Nah, sebenarnya FR1 dan FR2 inilah yang ingin kita ukur. Nah, bagaimana FR1 dan FR2 seperti ini, berarti kita tinggal atur. Yang ini kita bawa, ini berarti FR1 plus FR2 kalikan RW, itu kan minus, ini bila sini positif. Jadi sama dengan torsi pengereman dikurangi dengan inersia dari roda dikalikan dengan perlambatan roda, atau ini ya dikurangi. Nah, sehingga FR1 plus FR2 itu adalah torsi pengereman dikurangi dengan torsi inersia, ini torsi inersia berarti ya, dibagi dengan radius roda. Nah, sebenarnya inilah yang mau kita ukur, dimana rumusnya seperti ini. FR1 dan FR2 inilah yang kita ukur di load cell-nya ini seharusnya. Nah, apakah ada pengaruh lain, variabel lain? Nah, kita lihat di free body diagram selanjutnya. Nah, kita sudah membuat yang roda. Sekarang kita lanjut ke yang roller 1 dan roller 2. Ini roller 1, ini roller
roller 1, roller 2. Nah, kita lihat di sini di roller 2 ya. Roller 2 itu mendapat gaya FR2. Nah, ini adalah reaksinya ke bawah, berarti ini di roller 2 itu mendapat gaya ke atas. Kan aturannya kan kalau digabungkan itu kan saling menghilangkan. Jadi arahnya dia berlawanan dengan arah yang ini. Jadi di roller 2 itu akan mendapat gaya gesek atau gaya pengereman ke arah sana, berlawanan dengan yang ini. Nah, ketika dia mendapat gaya ke sini, berarti kan membuat torsinya itu gini, berlawanan arah jarum jam. Nah, maka pada poros yang ini, pada poros ini maupun poros ini di roller 2, poros roller 2-nya itu akan ada torsi yang melawan dari gaya FR2 ini. Ini adalah gaya gesek, jadi gaya ini adalah gaya aksinya, maka gaya reaksinya itu akan melawan dari gaya aksi. Ini adalah reaksinya, berarti dia akan muncul torsi yang arahnya searah jarum jam. Nah, bayangkan lagi arah dari torsi inersianya. Ini adalah aksi, ini reaksi. Nah, kita tinjau dari aksinya. Jadi, kita anggap aja kita berdiri di sini. Ketika ini diputar karena akibat FR2 kan berarti putarannya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini berdiri. Ketika dia diputar berlawanan arah jarum jam, maka kita akan jatuh ke kanan gini. Nah, ini adalah arah dari torsi inersianya, sehingga arahnya gini, searah jarum jam. Nah, dari sini kita bisa buat seperti tadi persamaannya, di mana jumlah torsi sama dengan 0. Kita anggap yang searah jarum jam itu positif, berarti TR2 ditambah dengan torsi inersia, ini adalah mass moment of inertia dari roller, ini adalah perlambatan dari rollernya, dikurangi dengan FR2 dikalikan dengan R2, jari-jari rollernya, sama dengan 0. Sehingga TR2, torsi reaksi di roller 2 itu sama dengan FR2, gaya gesek di roller 2 ditambah dengan RR, radius dari roller dikurangi dengan torsi inersia dari roller itu. Jadi ini rumusnya untuk TR2. Nah, kita lanjut di roller 1. Nah, di roller 1 itu dikenai gaya FR1. Ini. Maka kita gambarkan berlawanan karena kita menggambar free body diagram, berarti pada roller 1 itu akan arahnya ke bawah sini, berlawanan dengan yang ini. Ini ke bawah. Ini gaya yang pertama. Gaya yang kedua itu karena ini dihubungkan dengan rantai, berarti si roller 1 itu juga mendapat torsi dari roller 2. Nah, roller 2 torsinya berapa? Roller 2 adalah torsinya TR2. TR2 ini adalah searah jarum jam, berarti yang di sini di roller 1 dia akan mendapat torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ini TR2-nya searah jarum jam, ini menjadi berlawanan arah jarum jam. Ini adalah konsep dari aksi reaksi. Inilah reaksinya, ini reaksi dari gaya di sini berarti aksinya itu berarti searah berlawanan arah jarum jam. Ini TR2. TR2 itu sama dengan ini ya. Sama. Ini berlawanan arah jarum jam. Nah, sedangkan FR2 itu ini juga berlawanan arah jarum jam. Jadi ini dengan ya FR1 dan TR2 itu menyebabkan torsi yang berlawanan arah jarum jam semuanya. Nah, dengan demikian reaksinya itu akan melawan, berarti dia searah jarum jam. TR1 kan reaksi. Jadi aksinya itu berlawanan arah jarum jam, maka reaksinya itu akan searah jarum jam. Nah, bagaimana sekarang dengan torsi inersianya? Torsi inersia itu harus kita ketahui, harus kita tinjau dari gaya aksinya. Gaya aksi adalah, atau torsi aksinya adalah FR1 dan TR2. Itu kan menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam. Sama kalau kita berdiri di sini, kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam, maka kita akan jatuh ke sini. Nah, ini adalah arah dari inersianya, searah jarum jam. Nah, ini berarti ada tiga torsi, TR2, TR1, dan torsi inersia. Kemudian ada satu gaya. Nah, kita bikin persamaannya lagi.
dimana sigma torsi atau jumlah torsi itu sama dengan 0, sehingga TR1 ini ya, kita kan tujuannya menghitung TR1 ini. TR1 kalau searah kan positif, ditambah dengan torsi inersia IR kalikan alpha R, mass moment of inertia dari roller dikalikan dengan perlambatan roller dikurangi dengan FR1 kalikan RR. Ini kan berlawanan arah jarum jam. Jadi FR1 dikalikan dengan radius rollernya dikurangi dengan TR2. Karena TR2 juga berlawanan arah jarum jam, sama dengan 0. Nah, dengan demikian TR1 itu sama dengan, kita tinggal dipindah ya, TR2 ditambah dengan FR1 kalikan R dikurangi dengan IR kalikan alpha R. Nah, sedangkan kita tahu bahwa TR2 itu adalah ini, FR2 kalikan RR dikurangi dengan IR kalikan alpha. Nah, ini kita substitusi ke sini, kita ganti, sehingga TR2 menjadi FR2 kalikan RR dikurangi dengan IR kalikan alpha R ditambah tetap FR1 kalikan RR dikurangi dengan IR kalikan alpha R. Nah, ini kita rapikan. Ini R-nya kita, radius rollernya kita keluarkan, sehingga TR1 menjadi FR1 ditambah dengan FR2 kalikan RR dikurangi dengan ini minus, jadi menjadi minus 2 IR kalikan alpha R. Nah, jadi torsi reaksi pada roller 1 itu merupakan penjumlahan gaya gesek yang terjadi pada roller 1 dan roller 2 dikalikan dengan radius roller dikurangi dengan 2 kali torsi inersia. Karena 2 itu karena kita menggunakan 2 roller. Nah, sekarang yang terakhir kita menuju ke free body diagram gearbox. Gearbox ini armnya dan juga sekaligus di electric motor. Saya tambahin. Kita jadikan satu komponen. Nah, kita sudah ketemu yang namanya TR1, torsi TR1. Berarti torsi di sini. Nah, berarti pada gearbox itu juga akan muncul TR1. Karena yang ini itu adalah reaksinya adalah searah jarum jam, berarti aksinya di sini itu adalah berlawanan arah jarum jam. Karena kalau kita gabungkan ini ke ini menjadi saling menghilangkan. Karena kan satu komponen nih. Maksudnya satu sumbu antara gearbox dengan roller satunya. Nah, sehingga TR1-nya itu karena ini searah jarum jam, berarti yang dirasakan oleh gearbox sekaligus komponen yang lain ini adalah berlawanan arah jarum jam. Ini adalah TR1-nya. Nah, akibat TR1 ini itu akan ditahan oleh load cell di sini. Lihat gambarnya ya. Jadi puntiran dari gearbox ke sini itu akan ditahan oleh load cell, sehingga di load cell akan muncul gaya yang menahan dari torsi dari gearboxnya ini, dari lengannya ini. Nah, sehingga ini ada torsi TR1 berlawanan arah jarum jam akan dilawan oleh gaya pada load cell-nya. LS berarti load cell. Nah, ini ada lengannya, panjang lengan dari pusat dari poros gearbox ke ujung yang kena load cell-nya. Nah, bagaimana dengan arah inersianya? Ingat, karena ini torsinya itu berlawanan arah jarum jam, nah kalau kita berdiri di sini, inersianya akan di sana. Jadi akan searah jarum jam. Nah, sama, sudah ada aksi, ada reaksi, ada inersia. Kita bisa gambarkan atau kita bisa turunkan persamaannya. Di mana jumlah torsi sama dengan 0. Kita lihat di sini torsi sama dengan 0. Kalau searah jarum jam adalah positif, berarti ini gaya yang ditahan oleh load cell dikalikan dengan L ditambah dengan inersia, torsi inersia I G kalikan alpha G. Nah, ini untuk inersia ini adalah inersia dari semua komponen ya, dari inersia dari gearbox ditambah dari inersia dari lengannya ditambah inersia dari motornya, kemudian dikurangi dengan TR1. TR1 kan berlawanan min TR1. Jadi kalau kita turunkan lagi,
F load cell kalikan lengannya sama dengan TR1 dikurangi dengan IG kalikan alfa G, torsi inersianya. Nah, kita cari yang gaya yang diukur oleh load cell. Jadi gaya yang diukur oleh load cell itu adalah TR1 dikurangi torsi inersia dibagi dengan L. Ini adalah inersia dari seluruh komponen ini. Nah, kita sudah tahu TR1-nya ini. Kita tinggal substitusi. TR1 berarti FR1 ditambah dengan FR2 sama dengan ini. Kalikan RR dikurangi 2 kali R kalikan alfa R dikurangi ini sama IG kalikan alfa G dibagi dengan L. Nah, ini saya pisah supaya gampang. Jadi ini saya ambil kurung, berarti gaya yang diukur oleh load cell itu adalah gaya gesek di roda di roller 1 dan roller 2 dikalikan jari-jari roller dikurangi dengan 2 kali inersia roller ditambah dengan inersia ini, torsi inersia dari gearbox dan komponen-komponennya dibagi dengan L. Nah, ini saya pisah lagi. Kalau yang ini saya bagi 2, jadi ini per L, ini per L, menjadi seperti ini. Jadi gaya yang diukur oleh load cell ini itu adalah gaya gesek pada roller 1 dan roller 2 ini, FR1 dan FR2 dikalikan dengan jari-jari roller. Jari-jari roller berarti yang ini, jari-jarinya ini dibagi dengan L. L adalah lengan dari sini ke sini, dikurangi dengan 2 kali torsi inersia roller, torsi inersia 2 karena kita menggunakan dual roller, ditambah dengan torsi inersia dari gearbox, elektrik motor, dan lengannya dibagi dengan L. Nah, ini adalah gaya yang diukur oleh load cell. Nah, sedangkan harapan kita itu kita adalah mengukur dari gaya gesek atau gaya pengereman antara ban dan rollernya. Sehingga sebenarnya yang bagian ini itu adalah sebenarnya yang kita harapkan, yang kita ukur. Yang kita harapkan yang diukur oleh load cell itu sebenarnya ini. Nah, tetapi karena ada banyak komponen, ada roller, ada gearbox, ada motor, ada lengan, itu menyebabkan ada pengurangan, yaitu sebesar 2 kali torsi inersia roller ditambah dengan torsi inersia dari gearbox, motor listrik, dan lengannya ini dibagi dengan L. Nah, sehingga bisa simpulkan bahwa FLS ini adalah gaya yang diukur oleh load cell, gaya yang diukur oleh load cell, sedangkan yang bagian yang ini itu adalah gaya yang diharapkan. Gaya yang diharapkan yang kita ukur sebenarnya hanya ini. Dari sini kan kita bisa hitung FR1 dan FR2-nya. Kalau ini tahu, gaya yang diukur load cell tahu, lengan tahu, radius roller tahu, maka kita bisa hitung ininya. Ya, tetapi karena ada pengaruh ini, itu gaya yang terukur load cell itu akan terkurangi oleh akibat inersia dari seluruh komponen ini. Nah, dengan demikian, karena di minus, gaya yang terukur oleh load cell itu lebih kecil dari yang diharapkan. Dari gaya yang diharapkan yang kita ukur, yaitu yang gaya geseknya aja. Nah, karena gaya yang terukur load cell itu lebih kecil dari yang kita harapkan, yang kita ukur, itu merupakan salah satu kelemahan dari roller brake tester. Jadi yang diukur pada load cell itu akan ada errornya karena apa? Errornya karena ada inersia dari banyak komponen, dimana terdiri dari komponen roller dan komponen ini gearbox, motor listrik, dan lengannya. Nah, ini adalah yang menyebabkan ada kelemahan yang dimiliki oleh alat uji rem tipe rollernya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mengukur inersia dari roller dan inersia dari seluruh komponen ini, kemudian kita bisa mengukur perlambatannya, itu kita sebenarnya bisa mengurangi atau bisa menghilangkan error ini. Yang ini bisa hilang, tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, seperti itulah. Jadi kenapa gaya yang terukur load cell itu tidak akurat, itu karena ada inersia ini. Oke, sekian dari saya, semoga bisa dipahami, dan kalau ada kesalahannya mohon dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.